Wow, 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 luar biasa ya. Tahukah saudara, saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya tahu wajah-wajah yang di depan saya adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diurapi. Aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kita masuk pada bagian yang terakhir ya, saudaraku, dari seri My Dear Jesus. Minggu lalu kita belajar seperti apa disiplinnya Yesus. Saya itu sadar loh saudara, sadar sesadar-sadarnya khotbah-khotbah yang seperti itu bukan khotbah yang populer. Dalam dunia kita ini ya saudara, kalau saudara yang bermain di sosial media, saudara tahu apa yang saya maksudkan. Seringkali ada konten yang viral. Tapi banyak kali saudaraku, konten viral itu bukan konten yang serius saudara. Konten-konten yang benar-benar membawa kemajuan, banyak orang yang gak mau lihat saudara. Betul atau betul saudara? Itu hard fact gitu. Fakta yang tidak mengenakkan. Saya tahu khotbah disiplin di gereja itu bukan khotbah yang populer. Tapi saya tahu ada orang-orang hebat, orang-orang luar biasa di tempat ini. Yang akan membawa firman Tuhan minggu lalu itu put it into action. Bahkan sejak dari hari Senin kemarin, kita ikuti itu saudaraku. Sebenarnya kalau kita orang Kristen tuh ya bukan saudara pulang dari tempat ini ya, terus saudara bilang wah khotbahnya keren lu. Habis itu nothing be done gitu. Tapi justru yang penting, mau saudara bilang khotbah itu keren gak keren, saudara pulang hari demi hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara lakukan itu. Itu yang justru penting yang membawa perubahan dalam kehidupan saudara. Jadi saya berdoa ini kita masuk dari hari Senin kemarin. Saya nggak tahu seberapa banyak dari saudara yang berpuasa. Tapi saya melihat di ibadah ini semangatnya menyalanya luar biasa. Kalau semangatnya sampai seperti itu, senggol kiri kanan berarti puasa. Saya berdoa masuk di momen ini saudara puasa justru nanti tanggal 9 saudaraku. Puncaknya tanggal 9 kita sama-sama kumpul selama 10 hari. Sejak dari kenaikan Tuhan Yesus KKR 10 hari. Saya tahu orang Jakarta gak ada yang gak sibuk. Tapi luangkan waktu saudara 10 hari itu dibacem dalam hadirat Tuhan. Loh saya pakai kata dibacem. Kenapa? Jujur. Kenapa saudara berbeban berat? Karena dibacem dalam masalah. Kan? Bawaannya negatif terus kan? Keluarnya kalau diajak ngobrol yang muncul juga jadi beban berat kan? Orang samping saudara gak berbeban berat jadi berat lihat saudara kok. Itu kenapa? Dibacem karena masalah kan? Break free. Break free. Kalau minggu lalu kita belajar tentang disiplinnya Tuhan Yesus. Minggu ini poin yang terakhir sebelum minggu depan kita masuk tentang Roh Kudus ya saudaraku. Saya akan berbicara tentang yang namanya under Jesus management. Saya tahu ketika saya berbicara tentang under Jesus management sebagian dari saudara ini maksudnya apa pastor? Jangan salah artikan ya saudaraku, saya disclaimer dulu. Karena kalau saudara nanti ngomong pastor itu gak biblical gitu. Mana ayatnya di bawah manajemennya Yesus gitu kan. Tapi ini adalah bahasa yang saya gunakan saudara. Itu sebabnya don't get me wrong gitu. Ini bahasa yang saya gunakan untuk membawa saudara memahami kayak apa sih kalau kita ada di bawah pengaturannya Tuhan. Hidup yang seperti apa sih yang seharusnya kita miliki. Sehingga benar-benar rencana Tuhan itu digenapi dengan sempurna atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Aminnya boleh yang paling keras sekali lagi. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena saya akan berbicara tentang under Jesus management, saudaraku. Saya akan terlebih dulu mengupas apa sih itu manajemen. Supaya kita nggak salah Pak. Manajemen basically adalah pengelolaan Bu. Pengaturan. Nah, muncul jadi pertanyaan, kalau gitu yang dikelola apa, Pastor? Yang diatur apa, gitu. Dalam hidup setiap kita ini, saudaraku, Tuhan itu sudah taruh resource. Saya percaya pribadi, lepas pribadi di tempat ini, satu dengan yang lain, kadangkala lihat orang lain ladang sebelah lebih hijau. Tapi tahukah saudara, DNA orang hebat itu ada dalam hidupmu loh.
Pribadi lepas pribadi di sini tanpa terkecuali Tuhan taruh potensi atas hidupmu. Betul? Itu sebabnya harus dikelola. Potensi hebat pun kalau saudara nggak kelola, berapa banyak Bu saya ketemu orang hebat yang do nothing. Betul? Apalagi dalam hidup kita yang harus dikelola, waktu. Kita semua sama Bu, satu hari punya 24 jam. Adakah di sini yang satu hari punya 30 jam? I don't think so. Tapi semua orang Jakarta seringkali dengan 24 jam yang ada selalu ngomongnya apa? Kok kurang ya pastor? Kenapa bisa kurang? Enggak diatur. Itu sebabnya waktu pun perlu di-manage. Tanpa sadar saudara kayak udah dudetnya habis gitu. Apalagi yang harus diatur? Finance. Keuangan. Bukan bicara seberapa banyak uang yang kau punya loh, sorry. Kalau mau bicara seberapa banyak uang yang kau punya, orang yang menang lotre itu uangnya banyak. Tapi uang banyak nggak di-manage, nggak punya skill manajerialnya, habis. Jadi bukan seberapa banyak uang yang kau punya, tapi how you manage uang yang kau punya itu akan menentukan hasil akhir. Belum saudaraku, itu bicara uang, aset. Saudara boleh punya banyak properti, saudara boleh punya banyak aset. Nggak dikelola. Berapa banyak? Aset bisa jadi beban. Padahal itu aset. Tapi jadi beban. Saya mau tanya nih saudaraku, berapa banyak di tempat ini, saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini, nanti saudara bisa mengerti pentingnya sebuah manajemen yang baik. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, berapa banyak di sini yang penggemar K-pop? Ini dari tadi di keluarga Allah saya tanyain semuanya kok. Kayaknya loh di sini nggak ada ya, penggemarnya BTS ya ada? Oh serius? Wah, ini rohani-rohani semua ini di tempat ini saudaraku. Kalau saudara, oke deh saya salah nih. Kayaknya saya tanyanya saya balik deh. Berapa banyak di sini yang gak pernah nonton drakor? Nah, kamu ketahuan. Kalau saudara melihat ya saudaraku, di dalam kehidupan entertainment di dunia artis, kita paham dengan yang namanya manajemen artis. Sebuah manajemen yang baik akan membawa si artis ini semakin bersinar. Sebuah manajemen yang baik akan membawa bukan hanya artis ini bersinar, dia terbang tinggi. Karirnya semakin melejit. Betul? Nah sama. Di dalam kehidupan kita, kita butuh ada di bawah manajemen yang benar. Dan tidak ada manajemen yang lain yang lebih luar biasa daripada manajemennya Yesus. Kenapa saudaraku? Dia yang menciptakan engkau. Dia menenun engkau dalam rahim ibumu. Dia tahu satu demi satu potensimu. Dia kenal titik lemahmu. Dia kenal titik kuatmu. Pertanyaannya sekarang pastor, kenapa manajemen Yesus? Kalau cari manajemen, harus ada dua saudara. Harus bisa dipercaya. Ini kemarin beberapa waktu lalu saya lihat salah satu podcast, ada salah satu artis di Indonesia yang ditipu manajemennya sendiri. Sampai miliaran. Kan? Jadi kita harus cari yang bisa dipercaya. Tapi yang kedua, jangan hanya yang bisa dipercaya, harus kompeten. Lah dipercaya tapi gak kompeten, gak bisa apa-apa, buat apa? Yesusmu bukan hanya terpercaya, dia kompeten. Dia akan membawa saudara, itu sebabnya dia berjanji, engkau tidak akan turun, terus naik. Kok bisa? Karena dia kompeten. Dia berjanji bukan jadi ekor, tapi kepala. Kenapa? Karena dia kompeten. Jadi pemenang, bahkan jadi lebih dari pemenang. Dan hari ini saudaraku saya bawa kabar baik buat saudara. Manajemennya Yesus sedang melemparkan undangan.
Hari ini kebayang nggak saudara, kira-kira loh kalau YG Entertainment ngelemparin undangan di Jakarta itu antrinya kayak apa saudara? Oke, let's say saudaraku SM Entertainment, dia ngelemparin nih invitation, dia membuka slot untuk orang-orang di audisi. Menurut saudara itu antriannya kayak apa? Tapi hari ini saya memberikan undangan kepada saudara. Yesus saudara, dia melemparkan undangan. Pastor, emang ada ayatnya Yesus ngelemparin undangan? Kita buka yuk. Matius pasalnya yang ke-11 kita lihat. Ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan baca nanti saudaraku dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi dari terjemahan aslinya mengatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Indonesia masa kini ditulis begini. Datanglah kepadaku. Come. Saya tanya, kalau kata come, itu undangan bukan saudara? Dia kirim undangan ya. Oke? Buat saudara, you are invited. Come. Dan yang diundang siapa? Kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Ini bahasa Indonesia masa kini. Kalau YG Entertainment, dia hanya mau ngundang best of the best. Sebagian dari saudara akan berkata, saya nggak masuk, Pastor. SM Entertainment akan mensortir orang-orang hanya yang bertalenta terbaik. Yesusmu unik, saudara. Dia ngundang orang yang capek. Orang yang lelah, letih dan berbeban berat. Emangnya ada di sini yang nggak pernah capek? Halo? Katakan, saya termasuk, Pastor. I am invited. Kenapa orang bisa capek? Lah ini kan jadi pertanyaan kan saudara. Boleh nggak saya mengajak saudara melihat firman ini dari kacamata angle yang berbeda? Orang bisa capek kenapa Bu? Di tempat kerjaan yang harusnya kerja main game. Pulang harusnya sudah sama anak, sama istri kerja. Itu apa? Mismanagement. Capek kenapa saudaraku? Aduh Pastor, saya kerja, kemana uangnya? Hari gini orang lain yang teman saya si A udah punya rumah, si B udah begini, si C udah begitu. Saya tiap bulan kurang. Kenapa? Bad management. Yesus sedang ngomong kepada setiap kita yang selama ini kita memanajeri diri kita sendiri. Kita tidak mau libatkan Yesus. Kita merasa diri kita mampu. Kita merasa kuat dari diri kita sendiri. Dia give you invitation, come. If you are tired, if you are weary. Now if you feel engkau merasa engkau sudah tidak mampu lagi dengan kekuatanmu. Come. Give it to me. Enggak apa-apa. Engkau tidak harus best of the best. Engkau tidak harus talenta-talenta terbaik. Come. Kenapa saudaraku? Dia akan memberikan kesegaran kepadamu. Manajemennya Yesus bukan hanya peduli apa yang kau kerjakan. Manajemennya Yesus peduli your well-being. Dia mengundang engkau saudaraku. Come. Dan yang namanya manajemen, saya tanya saudara, apa sih yang saudara paling sukai dari K-pop? Yang cewek-cewek di sini, yang ibu-ibu, yang wanita di sini. Yang saudara paling sukai dari apa? Misalkan Blackpink, apalagi aespa. Oh, saya ngikutin loh saudaraku. Apalagi saudara, apa yang paling saudara sukai? Body goal, Pastor. Saya tanya ya saudaraku, body goal itu memangnya boleh bisa didapat kalau saudara makan pizza terus? Hah? Makan apa? Junk food, Coca-Cola minumnya. Emangnya bisa dapat body goal? Yang cowok-cowok, yang perutnya kayak apa? Roti kupas. Bisa didapat dengan tiduran.
mager sepanjang hari. Loh, denger ini loh sudah. Banyak orang masuk manajemennya Yesus jadi orang Kristen ngomongnya kayak gini. Jadi orang Kristen tuh gak enak pastor, gak boleh ini, gak boleh itu. Repot, ribet. Ini gak boleh, itu gak boleh, apa gak boleh. Saudara kalau mau body goal, ini gak boleh, itu gak boleh. Loh, jujur, saudara bisa dapat body goal, makan seenaknya. Gak bisa. Halo, saya berdoa saudara memahami ayat firman ini. Pikullah kuk yang kupasang karena kuku ringan. Jangan amin dulu, gak masuk akal itu. Saudara harus tahu loh, kuk itu apa saudara? Saudara pernah lihat kuk gak? In case belum pernah lihat ya, saudara pernah lihat sapi yang membajak? Kalau sapi mau membajak, dia diparing, itu ditaruh kayu di atas pundaknya. Itu kuk. Memangnya ada dipasangin kuk enak? Berarti bohong dong. Tapi firman Tuhan tuh yang bilang, bohong dong. Kok gak ada yang enak? Tapi tahukah saudara, lihat apa yang dilakukan kuk itu saudara. Saudara mau body goals, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Harus olahraga sekian jam, berlatih dari pagi sampai pagi. Mau jadi seperti itu? Mau body goalnya, tapi olahraganya gak mau saudaraku. Mau apa? Perut roti kupas. Tapi push up-nya gak mau saudara. Nah, berapa banyak orang Kristen akhirnya karena kau gak ikut instruksinya Tuhan. Nih, ayat 29 dalam bahasa sehari-hari ngomongnya kayak gini. Ikutilah perintahku, belajar daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar. Pikulku kok merasa segar? Gak ada ceritanya. Ayat 30 lanjut. Karena perintahku menyenangkan, beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Kok bisa? Perhatikan ya saudara, I'm about to make my point di sini dan poin ini sangat penting. In case buat saudara yang hanya jadi orang Kristen tapi saudara hanya ibadah seminggu sekali. Perhatikan ini. Kenapa Tuhan bilang kuku ringan? Dengar saudaraku, doa setiap hari, baca firman setiap hari, puasa. Itu gak menyenangkan. Buat artis-artis harus dibatasin makan, harus olahraga, harus latihan training. Itu enggak menyenangkan. Tapi akan tiba harinya di mana mereka di launching. Pada saat mereka di launching, pernah lihat artis yang terkenal yang enggak sibuk saudara? Berat enggak itu? Kenapa mereka kuat? Day by day by day by day mereka sudah dilatih, staminanya sudah diasah. Pada saat mereka di launching, ngadepi masalah. Kalau doamu kuat, baca firmanmu kuat, puasamu jalan, rohmu berkembang. Masalah bukan lagi masalah. Kalau kekuatan yang kau sanggup tanggung lebih besar dari masalahmu. Masalah hanya dumbbell buat latihan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan ringan. Make sense gak saudara? Saya berharap saudara bisa nangkep ini. Dan saya berdoa sejak dari hari ini, engkau memandang semua latihanmu, engkau memandang instruksi-instruksi, perintah-perintah Tuhan bukan berat. Itu sebabnya mulai hari ini ada orang-orang di tempat ini yang disiplin doanya bertumbuh. Baca firmannya rutin. Bukan seminggu sekali di gereja, doa puasanya rutin. Kenapa saudara? Dari situ, tanpa kau sadari, para artis ini ya, mereka sampai pagi, sampai malam ya, begitu padat jadwalnya. Mereka enggak masalah, karena itulah rutinitas menu hariannya mereka. Pertanyaan saya, menu harianmu apa?
Yang mengerti katakan amin. Kalau menu harian saudara, rohmu sudah digembleng, ngadepi masalah kecil. Masalah nggak bikin saudara limbung, masalah nggak bikin hancur, masalah nggak bikin jatuh, masalah dumbbell justru nguatin otot. Jadi roti kupas. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya berdoa dari tempat ini bangkit orang-orang yang rohnya raksasa rohani. Bangkit orang-orang yang siap di training di bawah manajemen Yesus. Enggak enak, memang enggak enak. Hanya orang gampangan yang boleh hidup seenaknya. Tapi jadi apa mereka? Kalau saudara mau jadi kayak K-pop, jadi orang-orang ini. Ada disiplin yang harus kau lakukan, memang enggak enak. Tapi itu mencetak saudara, engkau tetap naik dan tidak turun. Mencetak saudara, engkau bukan jadi pecundang tapi pemenang. Dijadikan. Atas kehidupan saudara, oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus. Pastor, kenapa saya milih manajemennya Yesus? Yang pertama, manajemen Yesus pasti menyelamatkan. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya ada satu yang berani kasih jaminan itu loh. Halo? Gak bisa diganti dengan perbuatan baik saudaraku, sorry. Gimana caranya mau diganti? Sebaik-baiknya kita ya saudaraku, percayakah saudara? Bahkan seorang pembunuh bisa disebut baik oleh anaknya? Yang mengerti katakan amin? Terus apa standar kebaikan? Keselamatan hanya datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hargamu lunas dibayar, bukan dengan perak dan emas. Lunas dibayar dengan darah. Boleh ya saudaraku? Saya tuh diberkati sekali dengan satu kisah ya saudaraku dari seorang yang bernama Dodi Austin. Mungkin saudara tidak terlalu familiar dengan nama Dodi Austin, tapi Austinnya jadi membuat saudara, betul saudara, dugaan saudara. Dodi Austin ini adalah ibu mama dari Pastor Joel Austin. Jadi dia adalah seorang yang luar biasa. Saya pernah berkunjung ke gereja dari Pastor Joel Austin, berjumpa dengan beliau saudaraku. Kalau ada satu hal yang membuat saya so blessed dengan gereja ini, karena gini saudara, ini gereja kan udah sangat modern ya. Dia one of the biggest if not the biggest gitu di Amerika. Tapi saya tuh heran, waktu saya tuh expect gereja ini very professional kayak gitu ya. Manajerialnya, apanya, semuanya. Tapi ketika saya datang ke gereja ini, saya tuh masih mencium bau spirit filled. Apa? Itu buat saya itu agak nggak expect. Karena banyak gereja di Amerika itu sudah jadi very professional, mereka itu meninggalkan hal-hal perkara roh, saudara. Tapi di gereja ini saya tuh bisa mencium bau spirit filled itu gitu. Dan itu menjadi satu pertanyaan buat saya, sampai saya baca kisah dari keluarganya Pastor Joel Austin. Jadi spirit filled ini adalah warisan yang diturunkan dari orang tuanya. Mereka itu kalau mau ibadah ya saudara di luar gitu ya, saudara sambil nunggu ya, enggak cuma ngobrol-ngobrol, tapi antar komsel tuh kumpul. Saya bisa kayak gandengan 2 orang, 3 orang gitu ya saudara, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu saya tuh kayak masuk tuh kayak, I don't expect that gitu. Nah later on saya tuh baru ngerti saudaraku, kalau ternyata mamanya Pastor Joel Austin, Pastor Dodi Austin ini orangnya very sangat ngeroh gitu saudara. Kalau buat saudara, saya bergerak di dalam roh, tapi selalu saya mengatakan saya nggak ngeroh orangnya gitu kan. Tapi kenapa saya sampai mengatakan Pastor Dodi Austin ini orangnya ngeroh saudaraku? Karena satu kali saudara, mobilnya mogok. Saudara kalau mobilnya mogok, saya tanya apa yang saudara lakukan? Cari bantuan, panggil montir. Oke ya. Pastor Dodi Austin, mobilnya mogok, ditumpang tangan. Saya tuh
saya nggak tahu kenapa ya saudara. Saya tuh kalau dengar hal-hal kayak gitu, it cheer me up gitu. Itu tuh bikin saya happy, bukan artinya saya menyuruh saudara nggak pakai ini atau enggak saudaraku. Itu membuat saya happy karena apa ya? Gimana sih? Mengikut sertakan Yesus di dalam setiap hal-hal kecil dalam hidupmu itu tuh buat saya sesuatu yang udah jarang saya temukan di keadaan sekarang ini. Orang Kristen sudah menjadi terlalu logika sampai hal-hal seperti itu ditertawakan dan dianggap aneh. Jadi ketika saya mendengar hal-hal yang seperti itu, it always cheer me up. Sampai anak-anaknya tuh geleng-geleng kepala, saudara. Mah, udah toh istilahnya kalau pakai bahasa Jawa ya, udah panggil montir. Mamanya bilang, enggak, mobil hamba Tuhan enggak boleh mogok katanya. Saya dengar itu tuh saya tuh ketawa saudara. Saya jadi geli, kenapa saudaraku, it's so me gitu. Itu mengingatkan masa-masa remaja saya yang saya tahu kayak buat sebagian orang saya akan dianggap sangat aneh gitu. Akhirnya saudara didoakan dan mobil itu gak hidup. Orang lain akan menyerah dan udah manggil montir kan. Hebatnya Pastor Dodi Osin ya, bilang sama anaknya kan udah capek lah saudaraku. Udahlah mah, panggil montir aja beres perkara. Mamanya bilang apa saudara? Stop, wait katanya. Dia pegang tuh mobil saudara, dia bisikin. Mobil yang baik, be good katanya. Saya masih butuh kamu untuk pelayanan. Dalam nama Yesus dipukul, plak. Di starter, nyala. Mobilnya nyala, jalan lagi. Saya tahu sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, kebetulan. Terserah lah saudara, saya udah capek kalau orang yang ngomong kebetulan terus tuh saya udah capek saudaraku. Yang saya tahu dalam hidup saya nggak tahu dalam hidup saudara. Sebuah kebetulan yang terlalu kebetulan, yang saya percayai loh, tangan Tuhan sedang bekerja. Tidak ada yang kebetulan bersama dengan Tuhan. Kebetulan itu adalah caranya menyatakan, I am here. Aku di sini, aku menyertai, aku tidak meninggalkan engkau. Satu kali Pastor Dodi Osin ini datang ke dokter karena badannya nggak enak, divonis saudaraku, kanker stadium akhir. Dokter hanya memberi kurang lebih tinggal beberapa minggu saudara. Sudah metastasis, menyebar, cukup ganas. Jadi waktunya udah nggak lama. Saudara tahu apa yang Pastor Dodi Osin lakukan? Dia tidak terpuruk, dia tidak berhenti pelayanan. Dia pergi ke gudangnya, saudara. Sebagian pastor ngapain ke gudang? Dia cari foto-foto masa gadis. Dia taruh foto-fotonya di depan ranjangnya, di semua tempat yang bisa dia lihat. Di depan meja makan, di depan meja kerja, pokoknya di kamar mandi, di dekat kaca, semua tempat yang dia lihat. Ketika dia lihat foto-fotonya ketika masih segar, masih muda, dia ngomong, dari ujung kepalaku sampai ujung kakiku, semua sel-sel tubuhku disegarkan kembali. Dia ngomong, firman Tuhan berkata, bilur Yesus, aku sembuh, maka aku disembuhkan. Every single day itu yang dia katakan, saudaraku. Dia tidak terpuruk, dia tidak memutuskan untuk menyerah, dia tidak memutuskan untuk menerima vonis dokter. Tapi dia berkata kepada Tuhannya, aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan Tuhanku. Hari ini saudaraku, dia sudah berusia 92 tahun, mau lihat wajahnya saudaraku. 92 years. Masih cantik ya saudara, masih melayani, masih khotbah, tidak pensiun. Ada di sini yang sudah 92 tahun? Senggol kiri kanan berarti kau masih muda. Berarti kau masih muda. Tidak ada yang pensiun,
semua di sini melayani selama masih ada nafas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kerjakan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Ikut manajemennya Yesus. Tuhan selamatkan. Saya tahu sebagian dari saudara mengatakan, Pastor, but that's not always the story. Saya juga punya orang-orang yang saya berjumpa dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang berbeda, saudaraku. Nanti saya akan bahas mengenai itu, saudaraku. Tapi saya masuk dulu ya. Yang kedua, kenapa memilih manajemen Yesus? Karena manajemen Yesus menyertai senantiasa. Matius 28 Matius 28 ayatnya yang ke-20 mengatakan ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perhatikan ke depan, saudaraku. Yesus tidak hanya menyertai di awal. Dia enggak setengah jalan. Kalau dia sudah pegang hidupmu, tuntas, tas, sampai akhir. Dia sudah memikul kamu, dia ngomong, aku akan terus memikul kamu, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap dia. Aku akan menanggung kamu terus. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Kenapa manajemen Yesus? Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang namanya senantiasa, garis bawahi kata ini ya saudaraku. Baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau bekerja, baik engkau di kamar mandi, baik engkau tidur, baik engkau berjalan, baik engkau berjumpa dengan orang. Senantiasa artinya di saat tidak ada satu orang pun yang bersama dengan engkau, dia di sampingmu. Engkau tidak sendiri. Manajemennya Yesus memegang engkau 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Sampai kau menutup matamu. Berjumpa dengan dia, muka dengan muka. Yang ketiga, manajemen Yesus enggak pernah mempermalukan. Enggak pernah. Sampai-sampai Daud itu ngomong gini saudara. Mazmur 37 ayat 23, Daud itu ngomong gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Buat saya ayat ini mean something loh. Maksudnya gimana? Artinya, saudara nanti jalan ke sana, saya nanti keluar dari tempat ini, satu demi satu langkah saya, dia tahu. Pernah enggak saudara ngalami yang saya alami? Bahkan sebelum hal itu terjadi sudah dijagain Tuhan bahwa hal itu akan terjadi. Dan sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga saat itu pun terjadi, Tuhan backing engkau. Saya ngalami itu terus-terusan saudara. Dari apa saudara sebut cerita spray terbang? Sehari sebelum spray saya terbang, gak tahu gimana Tuhan gerakkan hati saya. Saya nabur sama orang-orang yang ada di bawah lobi. Semua yang di lobi bawah yang jaga apartemen, akhirnya jadi baik sama saya. Spray saya terbang, 1 hari persis setelah itu Tuhan kerahkan orang-orang yang di bawah lobi mencari spray saya. Saudara sebut deh, saudara mau bilang itu kebetulan? Saya sudah terbiasa dengan banyak kebetulan, saudaraku. Mau bicara dari segi apa? Koper saya nggak bisa datang, sedang saya pergi ke Solo, kopernya datang terlambat. Tuhan sudah tata, pembantu saya lupa masukin baju saya, jumlahnya persis 1 set dengan daleman. Saudara mau bicara apa? Kebetulan? Pembantu saya datang sama saya, maaf Bu, kemarin lupa masukkan ke koper. Saya bilang, puji Tuhan. Kebetulan lagi? Banyak kebetulan saudaraku. Bukankah dia Tuhan yang menetapkan langkah kaki orang yang hidupnya berkenan kepadanya? Ditata, satu-satu ditata.
Pastor, apakah berarti pastor nggak pernah jatuh? Lah ayat berikutnya langsung, apabila dia jatuh. Jangan berpikir jadi orang Kristen nggak bisa jatuh loh. Halo? Ada di sini yang berpikir ikut Yesus mulus terus? Sorry saudara, saudara bergabung di tempat yang salah. Ikut Yesus banyak masalah, Bu. Tapi ayat ini ngomong apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi jangan takut, gak apa-apa. Jatuh gak apa-apa, saudaraku. Tidak tergeletak. Saya beberapa waktu lalu, saudara. Terakhir ini saya sudah mulai di DM beberapa orang, pastor kapan khotbah gitu. Saya tuh dari sini jadi terharu saudaraku, karena ternyata jemaat keluarga Allah itu haus akan firman. Amazing. Saya tuh harusnya minggu lalu juga khotbah saudara, bukan gak khotbah. Saya cuman izin, saya tuh hampir gak pernah izin 2 kali hari Minggu. Izin biasanya maksimal kalau sampai harus pergi jauh itu 1 kali hari Minggu saudara. Nah singkat cerita saya tuh harusnya tanggal 19 itu udah pulang. Tanggal 21 itu udah bisa khotbah dong gitu kan. Nah tanggal 19 saya perjalanan ke airport masih di message di chat dari app pesawat itu boarding pass saya. Jadi saya pikir kan everything oke dong, boarding pass sudah masuk kok. Kan berarti saya sudah terdaftar kayak gitu, tinggal bawa koper masuk, check in udah kita jalan. Tapi yang saya tidak ketahui saudara, begitu saya sampai di dalam bandara, di area bandara muncul teks your flight is bahasanya dia lupa nih saya malahan sekarang. Intinya disrupted gitu. Nah saya berpikirnya yang namanya disrupted tuh gimana sih saudaraku, paling delay kan. Jam segini pindah jam seberapa gitu kan. Nah saya berpikirnya juga begitu. Jadi saya nggak pikir panjang, saya pikir ya oke-oke aja, nggak masalah kayak gitu. Nah ternyata disrupted yang dimaksud adalah semua flight dari dan ke Dubai connecting itu di cancel. Saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak ya beberapa waktu lalu Dubai banjir? Seumur hidup loh saudara 75 tahun. Yang namanya Dubai itu panasnya minta ampun loh, kok bisa banjir gitu kan. Jadi Dubai banjir dari tanggal 16 itu 2 hari saja saudara, 1.200 lebih flight itu being cancelled. Saudara bisa kebayang gak tuh 1.200 flight itu kayak apa? Dan flightnya kan gede ya. Sekali berangkat itu ratusan orang. Kalikan aja saudara itu berapa ratus ribu atau juta orang. Cancel saudara, akhirnya saya juga gak bisa apa-apa. Nah menyenangkannya saudara, kami tanyakan ke counter kalau sudah seperti itu kan kita kan berpikir ya, maksudnya ganti pesawat kan, maksudnya terus gimana, kita diganti kapan? Saudara tahu jawaban counter? Tidak tahu. Jadi artinya saya akan terus ada di bandara itu sampai waktu yang tidak tahu. Kita sudah mau pulang, uang sudah dibelanjakan semua. Flight tiketnya bukan berarti terus kemudian pastor berarti ya masih ada kan kartu kredit apa ini itu dan lain sebagainya sih, it's no problem gitu saudaraku. Tapi maksud saya itu mood kita itu sudah bukan mood jalan-jalan lagi. Mood kita itu sudah mempersiapkan hati tugas menanti di rumah kan gitu saudara. Dikasih kabar nggak tahu mau sampai kapan. Saya kontak di call center karena counter tidak bisa menjamin saudara. Mereka tidak bisa memberikan pengganti. Kita tanya what should we do? I don't know kata dia. Nothing can be done. Nggak ada yang bisa dilakukan. Saya telepon call center dari pesawat ini dan jawabannya terdekat. Yang ready tanggal 23. Itu tanggal 19 saudaraku. Itu berapa? 20, 21, 22, 4 hari. Saya bilang dong sebentar, saya tanya suami. Saya tanya ke Pak Jo, sayang terdekat tanggal 23. Jawaban Pak Jo jelas, padat, singkat. Enggak mau. Kamu gimana caranya cari tiket malam ini juga pulang katanya. Ya saya telepon, saya ngomong lagi sama orangnya. Sorry, suami saya enggak setuju. Dia jawab, ini kalau kamu tutup, saya enggak jamin tanggal 23 masih ada. Paling cepat nanti kalau kamu telepon lagi dan diangkat tanggal 24 atau 25. Nah karena suami bilang enggak, ya saya bilang sorry.
Saya tutup. Dan betul saudaraku, saya tutup, Pak Jul langsung bilang, cari tiket lain, pindah pesawat. Cari pesawat lain, jangan ikutin pesawat ini. Pindah pesawat lain, harganya sudah menjulang ke langit saudara. Karena mereka tahu semua pesawat dari ini di-cancel. Dan mereka memanfaatkan kesempatan itu, harganya itu di-up sampai 5 sampai 10 kali lipat. Kalau saudara nggak percaya, saya ada itunya kok. Saya foto kok harganya saudara, nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Harganya sudah kayak benar-benar kayak ratusan juta kayak gitu saudara. Jadi nggak benar-benar nggak masuk akal sama sekali gitu. Saya bilang sama suami saya, mau pulang. Saya bilang gitu. Ya nggak bisa lah harga segitu, dia katakan. Gimana? Ya akhirnya mau nggak mau kita ikutin nih bagaimana prosedural dari pesawat itu saudaraku. Karena pesawat ini tidak mau bertanggung jawab, mereka bilang this is force majeure. Force majeure jadi ya mereka katakan ya kita nggak tanggung jawab. Terus kami tunggu sampai kapan, di mana? Ya hotel kamu cari sendiri. Sudah mau pulang, uang sudah bagus. Dengar ini ya saudaraku, ngikut Tuhan bukan gak ada masalah. Tapi saya sampai di titik ini ya, saya mengalami ya. Sama seperti kata-kata Daud. Yuk dibuka lagi yuk ayat itu. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ayat berikutnya tuh menyenangkan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhanmu pasti. Dia tidak pernah mempermalukan. Tuhanmu bisa dipegang. Dia bisa diandalkan. Oh, itu saya dari hari ke hari saya tanya sama Tuhan, what should I do? Nah habisnya gimana? Kalau di Indonesia masih bisa speak. Kita calling saudaraku. Lah ini bahasanya aja kita susah. Enggak kenal siapa-siapa di sana. Ya akhirnya yang terjadi tanya Tuhan kan. Bukankah dia yang bisa diandalkan? Saya ditemukan dengan si A ke si B ke si C. Entah bagaimana caranya tiba-tiba ACC approve hotel 1 malam. 3 kamar saudaraku. Kita dikasih, masuklah kita. Puji Tuhan saya taruh anak-anak, istirahat, saya balik lagi ke bandara. Saya perjuangin lagi tiket kan saudara. Saya tanya gimana nih, kita dapat kapan gitu. Paling cepat tanggal 21 katanya. Oh bagus saya bilang. Puji Tuhan, gak apa-apa tanggal 21 oke. Lewat Kairo. Gak apa-apa saya bilang. Ambil lewat Kairo. Saya oke, dia kerjakan, oke, saya tenang saudara. Besoknya dapat kabar, Israel nyerang Iran saudara. Lah Kairo, Mesir sama Israel kan sampingan saudara. Bahkan wilayah udaranya Mesir dan Yordania terpengaruh. Pagi-pagi kita udah deg-degan. Suami saya gini, kenapa kamu ambil katanya. Mana saya tahu. Mesir, Israel mau nyerang Iran, mana saya kepikir kan. Kita kan gak terpikir loh, jujur loh saudaraku, siapa yang berpikir ke arah sana kan. Kok puji Tuhannya ditelepon, dikabarin, cancel, batal. Karena dari Mesir pun gak berani terbang. Karena mereka takut, jadi banyak sekali penerbangan itu tercancel saudaraku. Mereka jadi bukan hanya karena banjir Dubai, tetapi karena serangan dari Israel itu, wilayah yang harusnya bisa aman untuk penerbangan, itu dianggap berbahaya. Jadi cancel. Waktu cancel tuh saya gini, puji Tuhan. Saya udah deg saudaraku. Tapi cancel puji Tuhan terus kita gak balik terus gimana? Masuk lagi ke bandara, berjuang lagi. Kenapa saudara? Lah tadi vouchernya kan cuma semalam. Nah besok jam 12 kan check out. Jawaban dari ininya tidak di cover. Nah kami tinggal di mana? Gak tahu. It's on your own cost katanya. Speak lagi saudara. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C.
Yang lain-lain hotelnya dipindahkan karena mereka budget itu sudah very low, saudaraku. Mereka turunkan kelas lagi. Karena itu ratusan loh, saudara, ribuan orang loh yang cancel, saudaraku. Kebayang nggak itu satu kali berapa gitu kamar. Nah, mereka turunkan harga lagi, kita harus pindah. Padahal untuk pindah dari terminal tempat saya, terminal 1 ke terminal 2, kelihatannya 1 ke 2. Tapi aturan dari keretanya itu ya saudaraku, itu 4 pemberhentian. Kami nggak ada troli, nggak boleh bawa troli kalau sudah di luar bandara. Jadi bisanya itu koper itu didorong. Kebayang nggak saudara pergi jauh, anak kita sama-sama berlima, itu koper udah banyak banget saudara, segede gaban saudara. Itu dorong saudaraku, itu lumayan saudara. Saya bersikukuh sama pihak dari pesawatnya, saya nggak mau pindah. Saya mau tetap di hotel ini dan harus bisa. Tuhan kita tuh dahsyat loh saudara. Yang lain nggak di-issue. Tuhan berikan buat saya, dia kontak, ya sudah deh buat kamu issue. Saya tuh udah puji Tuhan, tapi jangan salah, belum dapat pesawat. Dan untuk 1 hari lagi. Akhirnya saudara hari itu saya dikabari, it's okay, lewat Singapura. Singapura langsung straight ke Indonesia. Saya oke aja, pokoknya oke aja, yang penting kita cepat pulang. Dapat tanggal 21 jam 9 malam. Tadi masih ingat ya, hotelnya check out jam? Lah jam 12 sampai jam 9 gimana saudaraku? Sekali lagi saudara, doa lagi, datang lagi sama Yesus. Yesus butuh tempat dari jam 12 sampai jam 9. Saya speak lagi saudaraku karena pihak pesawat sudah nggak mau, mereka benar-benar sudah nggak mau. I already help you for 2 nights. Ya sudah kamu di bandara aja kata dia. Kan nggak apa-apa, nunggu di bandara juga nggak apa-apa kata dia. Lah lumayan tuh saudaraku, nunggu di bandara 9 jam. It's quite lumayan gitu saudara. Nah akhirnya saya speak sama pihak hotel saudaraku, saya ngobrol. Akhirnya saya ngomong, kasihlah saya 1 kamar. 2 kamar saya tutup. Saya cuma butuh tunggu sampai check in. Jadi kasih 1 kamar, dia bukakan saudaraku. Diizinkan saya menunggu di kamar itu, plus dari pihak airline-nya membantu kami, bagasi-bagasi yang masuk di pesawat itu boleh di check in 1 hari sebelumnya. Sekarang saya tanya ya saudara, semua itu kebetulan ya? Bukankah bersama Yesus menyenangkan? Banyak yang tidak terduga. Tapi manajemen Yesus menyertai engkau senantiasa dan tidak pernah mempermalukan engkau. Dia mendampingi engkau dan memastikan hidupmu. Dia tidak tinggal diam. Dulu aku muda, sekarang aku tua kata Daud. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Ada di dalam manajemennya Yesus. Pastor kalau gitu sekarang gimana saya bisa ada di bawah manajemen Yesus? 1. Undang dia masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Yang kedua saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kakinya di 2 kapal. Jangan Yesusnya jalan, dukunnya jalan. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi dia satu-satunya nahkoda dalam hidup kita. Tapi yang ketiga saudaraku, kalau saudara seorang artis itu sign kontrak dengan sebuah manajemen, dia harus ikut visinya manajemen, agendanya manajemen. Bisa enggak saya masuk sebuah manajemen tanpa saya sign kontrak? Itu maksudnya apa saudara? Sign kontrak. Alkitabmu dan Alkitabku adalah Alkitab perjanjian. Saudara, Amos 3 ayat 3 yuk kita lihat. Amos 3 ayatnya yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bisa enggak kita jalan sama Tuhan kalau enggak ada sign kontrak? Nah. Memang gak enak saudaraku, kadangkala gak boleh ini, kadangkala gak boleh itu. Ikut Tuhan harus sign kontrak, ikuti instruksinya. Gak boleh suka-suka kita.
Tapi dengar ini, ketika kau sign kontrak, apa yang terjadi? Perjanjiannya mengikat dua belah pihak. Dia komit kepada engkau, tapi sebagai gantinya kau harus komit kepada dia. Yang namanya ibadah itu bukan kalau kita suka, kita datang. Yang namanya pelayanan bukan karena kita mood, kita melayani. Yang namanya SPR, Komsel, apalagi SOM, BSBC, Encounter, itu bukan karena, oh come on saudaraku, saya berdoa ya di keluarga Allah ini lahir loh, orang-orang Kristen itu yang bukan urusannya tuh cuman dosa enggak, dosa loh. Takut nanti kalau dosa masuk neraka, bukan loh Pak, kelasnya kayaknya loh, bukannya salah sih saudara ya, kalau dosa ya akhirnya masuk neraka, tapi enggak serendah itu gitu loh maksud saya. Boleh enggak engkau melayani, engkau beribadah, engkau komsel, engkau kerjakan satu demi satu. Bukan masalah urusan neraka ataupun surga. Kau kerjakan itu karena kau belajar taat pada manajemennya Yesus. Karena rohmu akan semakin bertumbuh. Rohmu jadi unlimited. Tahukah saudara, manusia, tubuh ini terbatas. Tapi roh unlimited. Ini saya belum bicara detail loh saudaraku, hal-hal yang terjadi di dalam Alkitab loh. Masih ingat kisah Filipus? Dia dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Banyak di antara saudara yang berpikir itu hanya terjadi di dalam Alkitab. Itu ngerinya ketika roh bertumbuh loh saudara. Saya nggak akan perdetail mengenai hal ini ya. Saya tahu kalau saya detailkan mengenai hal ini akan banyak sekali orang yang kontroversi seperti itu. Tapi really itu yang saya maksudkan. Your spirit can be unlimited. Tuhan bisa bawa engkau melakukan hal-hal yang gak masuk akal, saudara. Ketika rohmu diperbesar. Dan ciri-cirinya orang yang ada di bawah manajemen ya, saudara. Taat instruksi, yang keempat. Poin saya. Taat instruksi. Satu kali, saudara. Kayak apa ya, gimana ngomongnya ya. Pastor, gimana pastor tahu caranya supaya bisa dapat ini? Kalau saudara tanya, pastor gimana begini? Pastor gimana begitu? Jawaban saya itu simpel loh saudara. Dari instruksi yang kecil yang kau dengarkan kau taat, Tuhan berikan instruksi yang besar. Tapi kalau yang kecil aja engkau nggak taat, itu hilang loh. Pernah nggak ngerasain? Tuhan suruh, saudara nggak dengerin terus. Lama-lama saudara putus terus, itu hilang loh suaranya. Nah sama, Rasul Paulus itu satu kali, kisah Rasul 16 saudaraku, boleh dibuka. Rasul Paulus itu satu kali mau pergi ke Bitinia penginjilan, saya tanya, penginjilan itu dosa enggak? Sejak kapan penginjilan dosa saudaraku? Tapi ayat ini ngomong, roh Yesus tidak mengizinkan. Saya berharap saudara mengerti yang saya maksudkan ini. Saudara di tempat ini semua unik. Jangan copy paste. Karena saudara unik, perjanjiannya dalam hidup saudara masing-masing pribadi ini bisa bervariasi. Yang oke buat engkau belum tentu oke buat saya. Apa salahnya Musa memukulkan tongkat, tapi dia enggak masuk tanah perjanjian? Saudara bisa melihat yang saya maksudkan? Itu sudah bukan dosa atau enggak dosa. Tingkat levelnya udah bukan dosa atau enggak dosa. Tingkat levelnya kau belajar taat. Sekalipun untuk taat itu nangis bercucuran air mata. Oh kalau saudara masuk ke level itu ya saudaraku, nanti saudara akan dibawa Tuhan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Kadangkala Tuhan bisa berkata tidak kepada saudara. Saudara bisa ngomong sama Tuhan, salahku apa? Kenapa tidak? Simply dia bilang tidak. Tapi ketika kau taat, engkau tidak bisa melihat masa depan. Ketika kau taat, masa depan yang kau tidak bisa lihat, yang dia sudah bisa lihat. Dia tata setiap langkahmu. Sehingga ketaatanmu pada saat ini berpengaruh pada masa depanmu yang belum engkau lihat. Doa saya ya saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Keluarga Allah dibawa sampai level ini. Orang lain ditolong Tuhan.
Orang lain disembuhkan, pastor kenapa saya tidak? Ada orang lain yang ngalami ini, pastor kenapa saya kok diizinkan ngalami lain? Jangan copy paste. Cari Tuhan di kamar doamu, tanyakan kehendaknya, ikuti petunjuknya satu demi satu. Tuhanmu gak pernah salah. Apa yang kau belum bisa lihat, mungkin kau tidak mengerti saudara. Dan karena itu kau marah. Tapi kelak kemudian hari ketika kau mengerti, engkau bisa berkata, oh dulu itu karena ini. Disitulah engkau akan melihat Tuhanmu dahsyat. Boleh gak sampai ke level rohani yang seperti itu saudara? Bukan dosa gak dosa. Disuruh doa pagi jam 3, jam 4 subuh. Saudara enggak doa, dosa enggak? Ya secara Alkitab itu bukan dosa. Tapi ketika kau taat, dia tuntun engkau pada hal-hal berikutnya yang lebih enggak masuk akal lagi. Dan tiba-tiba satu demi satu dibukakan pintu yang lebih enggak masuk akal lagi. Dan itu membuat saudara ngomong, wow. Jadi bukan doa, enggak doa pagi jam 4 itu dosa. Saudara bisa memilih ngomong, Tuhan tahu hatiku. Tuhan maha kasih. Bukan enggak puasa dosa. No. Tapi ketika kau belajar taat, kerohanianmu ini diasah. Telingamu diasah. Mata rohmu diasah. Dari hari ke sehari. Langkahmu jadi tajam. Apakah saudara pikir semua itu kebetulan? Enggak. Orang-orang yang dibawa Tuhan sampai di titik itu enggak pernah kebetulan. Dari ketaatan-ketaatan yang kecil mereka sukses, mereka lulus. Tuhan bawa mereka melihat hal-hal besar. Jangan iri saudara. Sama seperti K-pop, jangan iri dengan body goals. Mereka sudah menjalani proses latihan, menahan diri, enggak boleh makan ini dan itu. Simple pertanyaannya, will you do that? Kalau sudah gitu senyumnya manis. Terima kasih Pastor. Kan banyak orang Kristen gitu kan? Tapi saya berdoa loh lagu ini. Taat melakukan kehendakmu. Hanya bisa taat kalau melekat dan intim dengan Tuhan.